Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo, SH, MH, minta penunjukan pejabat gubernur Papua harus orang Papua asli. Sehubungan rencana pemerintah pusat akan menunjuk pejabat gubernur Provinsi Papua. Yan mengatakan, kami ingin mengingatkan kepada pemerintah pusat bahwa penunjukan pejabat gubernur Provinsi Papua sesuai harapan Bapak Presiden, yaitu orang asli Papua, berdasarkan Kepres nomor 148 TPA tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Christian Arebo, SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Dengan ini saya menyampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk dapat mengikuti perintah Presiden terkait dengan pengangkatan penjabat gubernur Papua, yang mana penjabat gubernur Papua itu harus orang asli Papua, sehingga Kementerian Dalam Negeri sudah melaksanakan petunjuk Presiden. Kenapa hal ini penting? Karena dalam hal ini penjabat gubernur Papua itu harus orang asli Papua agar dia betul-betul bisa memperhatikan terhadap kepentingan masyarakat di tanah Papua. Dan saya juga berharap Kementerian Dalam Negeri harus segera melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi madya, dalam hal ini Sekda Provinsi Papua. Karena sampai hari ini jabatan Sekda Provinsi Papua itu masih pelaksana harian. Karena kita semua tahu bahwa legalitas daripada jabatan Sekda itu tidak sesuai dengan jabatan pimpinan tinggi madya yang mana tidak pernah mengikuti seleksi. Sehingga sampai hari ini kami masih anggap bahwa itu jabatan Sekda saat ini masih pelaksana harian. Dan juga keputusan Presiden yang pernah diterbitkan TPA 148 dan 149 itu tidak benar, karena banyak kejanggalan, yang mana tidak mungkin seseorang yang tidak mengikuti seleksi namun ada penilaian dari TPA sehingga diterbitkanlah Kepres. Ini yang menjadi pembahasan kami dan saran kami agar jangan sampai proses yang pernah terjadi ini bisa terulang lagi. Sehingga kami benar-benar mengharapkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk betul-betul menjalankan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sehingga proses pemerintahan dan birokrasi ini bisa berjalan baik di tanah Papua. Saya menyampaikan juga kepada semua pihak yang ada di tanah Papua untuk lebih bijak melihat dinamika yang terjadi saat ini. Untuk itu kita berharap agar secepatnya Kementerian Dalam Negeri segera mengajukan calon penjabat gubernur yang mana harus orang asli Papua kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden dengan segera mungkin menerbitkan keputusan Presiden untuk pengangkatan penjabat gubernur Papua. Demikian, terima kasih. Ini ketua, saya mau tanya nih sedikit. Oke. Di sini ada disinggung mantan Sekda definitif dan Jeflase. Di sini Ya. kan diganti tanpa penyebab dan kesalahan. Ya. Ini melihat untuk ke depan ini harapannya seperti apa? Ini seperti contohnya ini dan Jeflase ini maksudnya gimana? Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri harus lebih mengacu pada undang-undang
yang berlaku di negara kita. Proses pengangkatan pejabat itu harus sesuai dengan undang-undang aparatur sipil negara, sehingga semua itu tetap mengikuti mekanisme dalam proses seleksi maupun pengangkatan. Jangan diangkat berdasarkan kedekatan maupun kepentingan politik. Ini kan sama saja sudah melanggar aturan undang-undang, sehingga ke depan lebih mengacu pada aturan yang ada. Karena kalau kita melanggar undang-undang dalam proses seleksi apapun, tentu dia akan berdampak pada kapabilitas seseorang pejabat yang diangkat. Karena dia tidak tahu apa yang akan dia kerjakan, karena dia tidak punya bidang, dia tidak punya kapasitas, dan skillnya tidak cukup dengan dalam bidang yang dia jabat, sehingga tentu ini akan menjadi tanda tanya besar kenapa seseorang pejabat diangkat tanpa melalui seleksi begitu. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan, sehingga kita tekankan di sini. Saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti aturan, jangan mengangkat dan menunjuk seseorang pejabat tanpa mengikuti proses seleksi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN, seperti itu. Jadi ini saya ada tambahan sedikit itu. Iya. Jadi pemerintah rencana menunjuk pejabat gubernur Provinsi Papua ini PLT ya sebenarnya ya, atau Iya. gimana? Iya. Jadi harapannya pengennya orang Papua asli Orang ya. asli Papua, ya. Jadi perintah Presiden kepada Kementerian Dalam Negeri itu mengatakan bahwa penjabat gubernur Papua itu harus orang asli Papua, sehingga Kementerian Dalam Negeri wajib melihat siapa pejabat di Papua, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua, yang benar-benar dan layak diangkat dalam jabatan sebagai pejabat gubernur. Walaupun PLT ya. Walaupun PLT, artinya bahwa dia itu tidak terlibat dalam korupsi, dan nepotisme. Dia juga tidak bermain politik praktis, dan dia betul-betul ASN atau pamong yang benar-benar dalam jenjang karirnya itu ASN murni, begitu. Jadi dia memahami birokrasi dalam pemerintahan yang sangat baik, sehingga dan dia juga punya satu catatan yang harus betul-betul, yaitu setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Itu dia harus betul-betul ada terpatri dalam dia punya sanubari, sehingga dia betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu sesuai dengan undang-undang dan juga perintah daripada pemerintah pusat. Dalam hal ini dia sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat dengan jabatan sebagai penjabat gubernur Papua. Seperti itu. Terakhir, pesan yang akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Ya, pesan saya bahwa beberapa tahun lalu dalam proses jabatan Sekda Papua itu sudah melalui seleksi, tetapi orang-orang yang mengikuti seleksi yang dipilih dan ditetapkan yaitu Bapak Danji Yulian Fasi sebagai Sekda Papua. Namun karena ada berbagai macam kepentingan dan politik yang sangat kuat, sehingga Bapak Danji Fasi ini dilengserkan, lalu diangkat seorang pejabat yang tidak mengikuti seleksi. Dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN, pada saat itu ada beberapa putra-putri orang Papua, termasuk Ibu Juliana Waromi, Doren Wakerwa, Demisiano Kwasiet. Mereka ini yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi media, dalam hal ini Sekda Papua. Tapi karena tadi saya sampaikan bahwa karena terlalu besar kuat kepentingan politik, maka orang yang tidak mengikuti seleksi yang ditunjuk sebagai penjabat Sekda Papua tanpa melalui seleksi, ini kan sudah menciderai undang-undang ASN seluruh Indonesia, sudah merusak. Sehingga kalau kita katakan Bapak Presiden melanggar undang-undang ASN, itu sudah tepat. Karena Bapak Presiden tidak melalui mengeluarkan keputusan Presiden tanpa
menilai hasil daripada seleksi ini. Sedangkan tidak pernah seorang yang ikut seleksi tiba-tiba dia ditunjuk oleh Gubernur Papua sebagai Sekda Papua, lalu diterbitkan oleh Kepres. Ya, kan seperti itu. Tidak mungkin juga tim penilai akhir mengeluarkan hasil penilaian terhadap seseorang yang tidak mengikuti seleksi. Berarti kan tim penilaian akhir ini hanya sebagai pelengkap saja untuk dalam proses administrasi sehingga Kepres ini dikeluarkan untuk jabatan Sekda Papua yang sampai hari ini seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, nanti